Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi. Untuk saat ini, topik yang kita bahas adalah mengenai konsep dasar dari teori organisasi. Organisasi memiliki berbagai macam pengertian atau definisi. Beberapa tokoh merumuskan definisi daripada organisasi. Kita akan ambil beberapa contoh definisinya. Yang pertama adalah dari Barnard pada tahun 1964 yang memaparkan bahwasanya organisasi adalah kumpulan individu sebagai suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bisa juga sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Ada juga pendapat dari Stephen Robin di tahun 1994 yang menyatakan bahwasanya organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, tersusun atas dua orang atau lebih, berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sementara Gibson dan Donnelly tahun 1996 menyatakan bahwasanya organisasi adalah institusi yang memberi nafas pada kehidupan struktur organisasi yang memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama, di mana organisasi adalah suatu yang abstrak, sulit dilihat, tapi bisa kita rasakan eksistensinya. Kemudian organisasi itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah kumpulan orang, yang kedua adalah kerjasama melalui proses pembagian kerja, dan yang ketiga adalah tujuan organisasi. Kita juga dapat merumuskan pengertian sederhana dari organisasi, yaitu sebagai suatu sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian sederhana ini dapat ditemukan adanya berbagai faktor dalam organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Sehingga berbagai faktor tersebut saling terkait, sehingga dalam pengertian organisasi digunakan sebutan sistem, yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangan dari teori organisasi. Secara umum, teori organisasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, dan yang ketiga adalah teori modern. Kita akan membahas satu persatu berbagai teori organisasi tersebut. Baik, kita akan bahas mengenai teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik dikatakan sebagai teori tradisional atau teori mesin, karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Sehingga definisi organisasi menurut teori klasik yaitu organisasi merupakan struktur hubungan
kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Kemudian teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja, teori neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan juga manajemen bottom up. Dan yang terakhir adalah teori organisasi modern, di mana teori modern ini sering disebut sebagai teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, di mana organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survive atau bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat tipe-tipe organisasi, di mana tipe-tipe organisasi dapat dibagi menjadi organisasi formal dan juga organisasi informal. Selain itu, tipe organisasi juga dapat dibagi menjadi organisasi primer dan juga organisasi sekunder. Kita akan lihat dulu tipe organisasi berdasarkan organisasi formal dan juga organisasi informal, di mana ada perbedaan antara organisasi formal dan juga informal. Kalau organisasi formal itu dia sifatnya adalah terstruktur, kemudian kaku, dan terumuskan tujuannya, serta cenderung tahan lama. Sementara organisasi informal dia bersifat lepas, fleksibel, tidak terumuskan tujuannya, dan biasanya bersifat spontan. Sementara tipe organisasi berdasarkan primer dan sekunder itu juga ada perbedaan antara primer dan sekunder. Organisasi primer itu sifatnya adalah pribadi, emosional, dan juga keterlibatan lengkap. Sementara organisasi sekunder sifatnya adalah intelektual, rasional, kontraktual, dan juga parsial. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana klasifikasi organisasi berdasarkan sasaran pokok, di mana sejauh ini ada 6 macam organisasi yang dibedakan berdasarkan sasaran pokoknya. Yang pertama adalah organisasi pelayanan yang sifatnya melayani, ya. Misalnya organisasi di bidang pendidikan itu melayani masyarakat atau murid atau orang tua, ya, dalam bidang pendidikan seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Ada juga organisasi kesehatan yang melayani kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada juga organisasi di bidang transportasi, ya, melayani masyarakat di bidang perhubungan, ya. Itu organisasi pelayanan. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Ini sesuai dengan namanya, sifatnya dia ekonomi atau mencari keuntungan. Misalnya organisasi perusahaan-perusahaan, ya, atau badan usaha, dia bekerja untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi keagamaan. Dia sebagai wadah keagamaan dalam masyarakat.
Misalnya MUI untuk umat Islam, kemudian Walubi untuk umat Buddha, Parsada Hindu Dharma untuk umat Hindu, atau juga untuk gereja Katolik ya, untuk umat Katolik dan sebagainya. Kemudian ada juga organisasi perlindungan, dia sifatnya melindungi ya atau protektif. Misalnya saja kepolisian, tentara, atau organisasi pelindungan cagar alam atau lingkungan ya, yang melindungi lingkungan ya. Kemudian organisasi pemerintah atau government organization. Ini adalah organisasi yang sifatnya resmi dari pemerintah ya, misalnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, atau pemerintah pusat. Itu termasuk dalam organisasi pemerintahan. Dan yang keenam adalah organisasi sosial yang sifatnya non-profit. Dia bekerja di bidang sosial, ya. Dia tidak mengharapkan keuntungan. Misalnya LSM-LSM atau panti asuhan atau misalnya panti jompo, itu adalah organisasi sosial. Baik, untuk topik kali ini sudah selesai. Semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.